Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Karamawati, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan sedikit tentang sistem agrobisnis pada tanaman kelapa dengan anggota kelompok, yaitu Aris Widianti, Bella Aldama, Binti Rofiatus Solihah, dan Dwi Fitriana. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau Arecacacea. Arti kata kelapa atau coconut dalam bahasa Inggris dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji atau buah yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Istilah ini berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-16, coco yang berarti kepala atau 999, tengkorak, setelah 3 lekukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Kemudian kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening yang disebut biasanya santan. Dalam literatur dan ketika belum matang dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Itu peta konsep dari kemanfaatan tanaman dari bagian-bagian kemanfaatan tanaman kelapa. Tanaman kelapa ini bisa dimanfaatkan pada 3 bagian, yaitu bagian buah, kemudian bagian daun, yang ketiga yaitu bagian pohon. Bagian buah ini kita bisa memanfaatkan pada 3 kemanfaatan. Yang pertama pada bagian sabut, kemudian daging atau air, kemudian pada tempurungnya. Pada sabut ini kita bisa jadikan bahan bakar pengganti kayu bakar ketika memasak di dapur. Kemudian daging atau air di sini bisa dijadikan minuman berkhasiat, kemudian minyak kelapa, kemudian santan, kemudian nata de coco. Yang terakhir yaitu pada bagian tempurung. Di sini kita bisa memanfaatkan sebagai kerajinan souvenir yang mana bisa dijadikan berupa centong nasi, gayung, celengan, lampu hias, dan cangkir minuman dan lain sebagainya. Untuk pada bagian sabut bisa dijadikan sebagai bahan bakar pengganti kayu bakar. Kemudian bisa dijadikan pupuk organik, kemudian media tanam, kemudian kerajinan keset maupun sapu dan mainan-mainan anak-anak. Yang kedua yaitu pada bagian daun, bisa dimanfaatkan menjadi bahan anyaman, janur maupun atap rumah. Yang terakhir yaitu pada bagian pohon, kita bisa memanfaatkan 3 bagian, pada bagian bunga, akar, dan batang. Pada bunga kita bisa memanfaatkan sebagai obat tradisional, cuka, alkohol, dan hiasan. Kemudian pada bagian akar kita bisa jadikan obat tradisional, kemudian kerajinan. Yang terakhir pada batang kita bisa jadikan manfaat sebagai bahan bangunan, makanan, bahan kertas, ataupun sebagai kerajinan sebagai kursi, lemari, bingkai lukisan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.